Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sel pada tumbuhan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui mengenai sel pada tumbuhan? Saya, Bu, izin menjawab. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Janatul. Apakah teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan atau mengajukan pendapatnya seperti Jana tadi? Saya Bu Tasya, saya ingin mengajukan pendapat. Menurut saya, peran sel tumbuhan itu adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah, Bu. Pega, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau menurut saya, Bu, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, betul anak-anak, jadi sel pada tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar mengenai sel pada tumbuhan. Kita akan mengamati apa saja bagian-bagian di dalam sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian sebutkan mengenai bagian-bagian dalam pada sel tumbuhan tersebut? Saya, Bu, Ya, Pega. menurut saya dari gambar tersebut saya dapat melihat ada vakuola yang besar dan terdapat dinding sel, Bu. Benar ya, Bu? Iya, betul, Pega. Pada gambar terdapat vakuola dan dinding sel. Vakuola yang besar atau dikelilingi membran disebut tonoplas, yang menjaga turgor sel dan mengontrol pergerakan molekul di antara sitosol dan getah. Dinding sel yang tersusun atas selulosa dan protein. Dalam banyak kasus, lignin dan disimpan oleh protoplasma di luar membran sel. Ini berbeda dengan dinding sel fungsi yang dibuat dari kritin dan prokaryotik yang dibuat dari peptidoglikan. Ayo anak-anak, apakah ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dalam sel tumbuhan? Saya, Bu. Iya, Jana. Dari gambar juga terdapat plastida, badan Golgi, plasmodesmata, ribosom, dan retikulum endoplasma. Oke, yang dikatakan teman kalian Jana itu benar, terdapat plastida, badan Golgi, plasmodesmata, ribosom, dan retikulum endoplasma. Plastid adalah salah satu organel pada sel-sel tumbuhan dan alga. Organel ini paling dikenal dalam bentuknya yang paling umum, kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Retikulum endoplasma atau RE, kata retikulum diturunkan dari bahasa Latin yang berarti di dalam sitoplasma.
Kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma. Adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan bagian-bagian pada sel tumbuhan? Saya Bu Tasya. Iya, Tasya. Di gambar tadi Ibu saya lihat ada yang namanya mitokondrion. Kemudian ada yang namanya juga mikrotubula dengan mikrofilamen. Kemudian ada juga lisosom, Bu. Apakah benar, Ibu? Iya, betul. Terdapat mitokondrion, mikrotubula, mikrofilamen, dan lisosom. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariotik. Berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nanometer dan berdiameter dalam kurang lebih 12 nanometer. Panjangnya beragam dari beberapa nanometer sampai beberapa mikrometer. Mikrofilamen atau filamen aktin adalah bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Lisosom adalah organel yang bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Baik, untuk kesimpulan pelajaran hari ini adalah pada sel tumbuhan, membran, sel dilindungi oleh dinding sel yang tebal dan kuat dari bahan selulosa. Dinding sel ini menyebabkan bentuk sel tumbuhan relatif tetap. Di dalam sitoplasma sel tumbuhan ditemukan kloroplas. Pada sel tumbuhan, vakuola atau rongga sel lebih jelas terlihat. Bersifat heterotrof. Baik anak-anak, Ibu cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.